Pak Prabowo semakin bisa gagah di depan Pak Jokowi Hmm. bahwa ia sekarang adalah pelindung dari Pak Jokowi. Ini adalah fase di mana ketika Projo akan pindah ke Gerindra, fase di mana geng Solo itu total berantakan. 1 tahun lebih ini menunjukkan Prabowo sudah bisa mengungguli Pak Jokowi. Pasca 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo berjalan, peta kekuasaan tampaknya sampai sekarang belum sepenuhnya tenang, Tribuners. Dukungan politik yang dulu mengiringi era Presiden ke-7 Joko Widodo kini perlahan bergeser arah. Salah satunya datang dari kelompok relawan terbesar Projo yang dipimpin oleh Budi Ari Setiadi. Secara terbuka, Projo mengatakan keinginannya membawa relawannya bergabung ke Partai Gerindra. Hal ini sontak menimbulkan tanda tanya, apakah ini bentuk dukungan tulus terhadap pemerintahan yang berjalan, atau justru bagian dari transaksi politik demi bisa menjaga pengaruhnya di lingkar kekuasaan. Tribun News on Focus kali ini akan membahasnya bersama dengan saya melalui sambungan Zoom pengamat politik Citra Institute. Ada Bang Efriza di sana. Bang Efriza, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah kabarnya baik, Mbak. Dan terima kasih untuk Tribun on Focus. Terima kasih juga menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi bersama dengan saya, Bang Efriza, satu bahasan yang cukup menarik, yaitu bagaimana tiba-tiba dalam Kongres Projo ini menyatakan siap mendukung penuh Prabowo Subianto, bahkan Ketua Projo, begitu ya, Budi Ari ini juga mengatakan akan merapat dan masuk ke Partai Gerindra. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Efriza. Ya, kalau melihat apa yang terjadi, kita bisa flashback sebelumnya bahwa Projo ini punya dua keinginan. Satu keinginan secara pribadi dari Ketua Umum Projo yang tentu berpengaruh terhadap partai politik eh, lain dan juga terhadap Projonya. Yang pertama adalah terhadap diri ketua umumnya, yang berpengaruh terhadap partai politik lain. Yang saya maksud adalah partai politik Gerindra yang Hmm. saat itu Budi Ari waktu menjadi Menteri Koperasi sebelum diresapel, ia menyatakan bahwa Projo khususnya dirinya, ia menekankan ingin masuk ke Gerindra, namun menunggu dari sinyal Pak Prabowo itu sebelum terjadi reshuffle. Yang kedua, kita juga bisa melihat ada keinginan kuat dari Projo agar menjadi partai politik. Hmm. Artinya keinginan itu dilemparkan sebelum Budi Ari memikirkan untuk Projo ini atau dirinya bergabung ke Gerindra. Keinginannya Projo menjadi partai politik. Namun keinginan itu tentu saja harus mendapatkan restu. Dan restu ini adalah Pak Jokowi. Dan berikutnya kita bisa melihat kenyataannya bahwa Pak Jokowi konsentrasinya sudah kepada PSI. Sisi yang lain, Projo tidak pernah menjadi partai politik. Bahkan di bulan kemarin, September, Budi Ari di reshuffle di Hmm. saat ia sedang berada di parlemen, sedang berdiskusi atau berusaha menyampaikan sebuah gagasan dan ternyata ia malah di reshuffle. Dan kita juga bisa melihat apakah Budi Ari ini benar-benar akan serius bersama dengan Gerindra mendukung Pak Prabowo. Kalau kita ngelihat atau melihatnya secara realistis memang menguntungkan bagi Budi Ari. Pertama, menguntungkannya adalah Pak Jokowi saat ini sedang sakit, banyak permasalahan pribadi, dan sisi yang lain, ia juga sudah disampaikan di forum Projo pun di Kongres, ketiga Pak Jokowi sakit sehingga tidak bisa untuk berkumpul atau berkerumun. Dan ini adalah hal pertama. Hal yang kedua, Budi Ari tersangkut kasus judi online.
dan tentu membutuhkan perlindungan. Dan yang ketiga, menjadi menarik adalah apakah Budiari benar-benar serius kepada Prabowo. Kalau dilihat nyata-nyatanya temperamen Budiari ini lumayan tinggi juga. Kita bisa melihat dalam hal ini temperamen ini bisa dinilai memang politik praktisnya atau pragmatisnya. Contoh misalnya ketika Pak Prabowo diajak bergabung, Budiari lanjut menyatakan tidak lama keluar projo untuk mendukung Pak Jokowi. Kemudian ia menyatakan kembali mendukung ketika ia mendapatkan sebagai menteri giveaway atau ia mendapatkan posisi wakil menteri. Yang kedua adalah ketika di reshuffle, unfollow IG, kemudian follow kembali. Dan yang ketiga, hal inilah yang saat ini terjadi. Ia menyatakan bahwa Pak Prabowo mengajak dirinya secara langsung. Bisa jadi itu adalah guyonan dari Pak Prabowo saat di PSI. Karena ia juga hubungannya dengan Pak Jokowi maupun PSI rasa-rasanya tidak lagi diperhitungkan. Sehingga posisi PSI harusnya Budiari, tapi yang ternyata malah Ahmad Ali. Ataupun dari Nasdem itu sendiri, PSI kekuatannya baru. Ya, seperti itu Mbak pengantarnya. Oke, artinya Bang Efriza melihat bahwa setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Pak Jokowi ini juga tidak sepenuh hati kepada Projo dan lebih condong untuk kemudian membesarkan nama PSI. Itu yang ingin disampaikan Bang Efriza. Ya, kalau ditanya apakah Pak Jokowi murni masih memikirkan relawan, saya rasa tidak lagi. Kenapa? Karena Pak Jokowi realistis. Apa yang dilihat dari realistisnya? Pertama adalah para relawannya ini tidak begitu kuat dan pengaruhnya juga kecil di pemerintahannya Pak Prabowo. Contoh misalnya relawan dari Noel yang akhirnya ia membuat Prabowo mania kemudian terjerat kasus korupsi. Kemudian Budiari yang kemudian ia di reshuffle. Artinya Pak Jokowi ini semakin lama semakin realistis bahwa relawan ini tidak lagi menguat, bahkan tidak lagi menjadi posisi tawar untuk di dalam hal ini kepada penguatan Gibran maupun pendukung dari Presiden Prabowo. Malah yang ada Presiden Prabowo malah perlahan-lahan mulai memperkecil ruang gerak dari Pak Jokowi atau geng Solo yang biasa diistilahkan dan semakin berusaha untuk mandiri. Dan disinilah Pak Jokowi pun merasakan bahwa apa yang terjadi di ruang publik ia dihakimi dengan berbagai macam, dari mulai ijazah sampai yang terbaru kereta wus, sementara relawannya ini juga tidak digubris ataupun diperhitungkan oleh Pak Prabowo dan sangat sulit untuk menjadi dua periode Prabowo dan Gibran. Dan kondisi inilah yang saya rasa dipikirkan dengan bijak oleh Pak Jokowi, lebih baik meninggalkan relawan karena sudah tidak lagi di Pilpres dan mulai membesarkan PSI karena di sana ada anaknya dan keinginan Pak Jokowi untuk membentuk partai sudah terwujud dengan adanya partai super terbuka. Walaupun dalam tanda tanya atau dalam tanda petik, apakah ini benar-benar terbuka atau permainan politik semata dari Jokowi dan anaknya, yaitu Kaisang. Dengan alasan ini artinya kalau misalnya Projo ataupun Budi Ari mengatakan bahwa akan membawa para relawannya untuk mendukung Pak Prabowo dan masuk Gerindra, ini tidak berarti punya efek besar juga bagi pemerintahan Prabowo, termasuk juga pada sosok Presiden Prabowo yang digadang masih akan maju lagi di 2029, Bang Efriza. Iya, kalau berbicara saat ini tentu saja kehadiran Projo, kehadiran dari Budi Ari malah menjadi bumerang bagi Pak Prabowo sendiri, baik sebagai presiden, sebagai ketua umum Partai Gerindra, maupun sebagai patron dari relawan-relawannya Prabowo. Tentu saja sebagai ketua umum, posisinya
menjadi pertanyaan bagi elit-elit Gerindra. Apakah Projo ini dan Budi Ari ini diistimewakan oleh Pak Presiden atau tidak? Nah, ini menjadi pertanyaan dari internalnya nanti. Yang kedua, bagaimana dengan relawannya? Tentu saja, relawannya ini merasa gerah. Mereka yang sudah berjuang, mereka yang sempat terpisah karena kegagalan Pak Prabowo, ternyata ketika berhasil sudah bersama-sama, ternyata relawannya Pak Jokowi masuk di dalam barisan mereka yang kita tahu mereka terlihat hangat, padahal mereka ini sangat berseberangan dan bahkan berkompetisi di dalamnya. Di luar pun, di publik kita bisa melihat di antara mereka tidak ada kehangatan yang benar-benar tercipta selain dramaturgi semata. Dan kalau kita berbicara berikutnya, bagaimana dengan Pak Presiden? Tentu saja citra Presiden ini akan menjadi pertanyaan dari masyarakat. Persepsi masyarakat akan tergiring. Karena Budi Ari ini dalam kasus tersangka ataupun tersangkut lah, tepatnya tersangkut, sekali lagi tersangkut kasus korupsi atau dugaan korupsi dari judul. Dari judul ini tentu saja membawa efek pengaruh. Apa efek pengaruhnya? Ada suaka politik, ada keinginan perlindungan. Walaupun tentu saja Pak Presiden Prabowo tidak akan mau menggaransi hal tersebut. Dan berikutnya pertanyaannya sederhana, apakah nanti di pemilu 2029 Projo ini benar-benar akan kuat? Projo ini benar-benar satu kesatuan yang solid. Jangan-jangan Projo itu solid karena loyalitas kepada patronnya, itu Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi benar-benar mempedulikan Projo. Kalau seandainya kita berbicara terhadap Pak Prabowo, tentu relawan Pak Prabowo ini sangat banyak. Dan relawan Pak Prabowo itu hadir terus-menerus. Dan yang dipikirkan oleh Pak Prabowo yang mana? Bisa jadi yang dipikirkan oleh Pak Prabowo, yang diutamakan Pak Prabowo adalah yang benar-benar sudah berkeringat. Kalau yang kemarin kan berkeringat karena atas arahan dari Pak Jokowi. Maka terciptalah cawe-cawe presiden yang membuat Prabowo menang. Sementara bagaimana dengan relawannya Pak Prabowo? Itu bukan cawe-cawe, itu murni keringat mereka memenangkan Pak Prabowo. Dan ini akan menjadi dua pusaran konflik secara langsung maupun tidak langsung. Di internal maupun dalam hubungan menarik ataupun berpengaruh terhadap Pak Presiden ataupun tidak. Oke, ini justru bisa menjadi bumerang bagi Presiden Prabowo dan berpotensi juga malahan ada konflik di internal Partai Gerindra ataupun relawan dari Pak Prabowo sendiri ya, Bang Efriza ya. Tadi menyoal kasus yang sempat disampaikan oleh Bang Efriza, apakah langkah yang kemudian diambil oleh Budi Ari ini Bang Efriza juga bisa melihatnya sebagai upaya begitu ya. Ini dugaannya seperti itu begitu kan untuk kemudian bisa mengamankan posisi Budi Ari juga yang memang berkali-kali terseret kasus hukum begitu Bang Efriza. Iya, harapan dari Budi Ari mungkin saja kita sekali lagi menerka kemungkinan di balik hal itu ada dan tinggi sekali kemungkinan itu. Karena apa? Karena kita bisa melihat waktu di reshuffle pun isu yang berkembang adalah ketidaknyamanan Pak Presiden karena ia ingin menjadikan pemerintahan ini bersih, tapi ada salah satu dari menterinya, selain loyalitasnya ganda, sisi yang lain dia tersangkut masalah. Dan walaupun ada asas praduga tak bersalah. Dan ini tentu bagaimanapun kondisi di belakang layar, kondisi di belakang punggung, dalam tanda kutip, seorang presiden, itu diharapkan berpengaruh dari upaya untuk memproses kasusnya dengan cara yang serius dan dengan cara yang cepat. Dan ini adalah harapan di balik itu. Namun, lagi-lagi, tentu saja Gerindra tentu tidak mau. Gerindra tidak akan tertarik jika partai politiknya yang sudah bersih, partai politiknya yang baik ini, kemudian dimasuki oleh orang-orang atau gerbong yang ketua umumnya ini bermasalah. Dan tentu ini menjadi sebuah presiden buruk kalau ini terjadi.
Dan berikutnya kita bisa melihat pernyataan bahwa Partai Gerindra adalah partai yang terbuka, siapa saja boleh hadir, siapa saja boleh ikut. Ini menunjukkan bahwa Partai Gerindra secara langsung tidak langsung ingin mengatakan dia tidak butuh gerbong. Kalau mau datang, silakan datang karena persyaratannya terpenuhi. Dari sisi usia, dari sisi persyaratan dari kader ataupun keanggotaan partai politik. Dan saya rasa nantinya Budi Ari ketika masuk di Gerindra akan mirip sama Noel. Dia hanya sebagai anggota partai Gerindra, belum tentu kader Gerindra. Jadi layaknya simpatisan semata, layaknya orang-orang yang punya nama, punya suara, tapi belum tentu dia punya magnet penting di pemerintahan Prabowo maupun sebagai bagian dari lingkaran elitnya Prabowo. Oke, dengan sikap dan kondisi Partai Gerindra yang seperti itu, begitu ya, yang belum tentu untuk kemudian bisa menerima Budi Ari, sementara Budi Ari sendiri sudah mengatakan bahwa Projo itu bukan pro Jokowi, bahkan Projo juga akan mengganti logo siluet wajah Pak Jokowi yang sebelumnya, begitu kan Bang Efriza. Artinya ini juga bisa dibaca bahwa sedianya langkah yang sudah diambil oleh Projo maupun Budi Ari untuk merapat ke Partai Gerindra ini tidak sepenuhnya strategi yang tepat, Bang. Iya, kalau berbicara apakah strategi ini tepat atau tidak, ya tentu nanti kita melihat bagaimana responnya Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo ini akan respon dengan cara menerimanya, dengan cara menyetujuinya, karena bagaimanapun tentu saja kalau seandainya Projo masuk Gerindra satu gerbong secara keseluruhan, pertanyaannya adalah Projo ini mau jadi apa? Apakah ia mau menjadi underbow partai, sayap partai? Tentu saja kalau mau menjadi sayap partai, ia harus mengikuti aturannya. Dan yang kedua, apakah ia hanya sebagai relawan semata? Kalau relawan semata, ya artinya tetap ia berada di pinggir, tidak terlalu diperhitungkan, tidak terikat dengan Presiden Prabowo maupun Gerindra secara langsung, apalagi masuknya belakangan. Nah, terkait dengan apakah ia akan mengganti logo, kemudian logonya diganti ini seperti apa, tentu saja Pak Prabowo saya yakin ia akan memberikan hal itu kebebasan kepada Budi Ari maupun Projo itu sendiri. Jadi tidak akan ada intervensi dari Pak Prabowo. Dan tentu saja Pak Prabowo tidak akan memberikan modal maupun memberikan bantuan logistik dan segala macam. Karena banyak orang-orang maupun relawan maupun partai politik baru yang tiba-tiba hadir, ia menyatakan mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Dan saya rasa Pak Prabowo senang hati, tapi belum tentu sebagai presiden, sebagai ketua umum, ia akan juga membagi kue-kue kekuasaannya ini kepada yang menyatakan mendukung. Karena dasarnya adalah yang berkeringat. Dan sisi yang kedua, kalau kita perhatikan, Pak Prabowo itu punya dasar solidaritas yang kuat. Dia punya dasar loyalitas. Artinya, ia akan melihat sejauh mana perjuangan bersama dirinya, sejauh mana keseriusan bersama dirinya. Maka apa yang terjadi? Saya rasa langkah Budi Ari mau masuk Partai Gerindra itu bisa dibaca karena ditinggalkan oleh Pak Jokowi, tidak diterima oleh PSI, karena PSI lebih memilih Nasdem, dan yang ketiga ada kasus dirinya, dan yang berikutnya adalah Projo ini terombang-ambing, tidak jelas mau berpatron dengan Pak Jokowi, kemungkinan besar Gibran pun tidak punya kekuatan untuk maju di 2029. Artinya ada upaya nanti Projo pun yang perlu dikhawatirkan adalah oleh Gerindra, apakah dengan masuk di sana ia akan benar-benar loyal kepada Prabowo atau menjadi hal yang berseberangan. Artinya ialah yang memasukkan atau memajukan atau mengusulkan
Prabowo Gibran kembali. Dan tentu hal ini akan memberikan dampak perbedaan, akan memberikan sebuah garis tegas. Andai pun Projo itu bergabung ataupun masuk dari Partai Gerindra, tentu tidak akan benar-benar welcome, kehadirannya akan dibatasi. Justru malah potensinya bisa menimbulkan gesekan di Partai Gerindra sendiri, Bang Efriza. Iya, tentu saja gesekan itu sangat besar karena Projo relawan, sementara relawan dari Partai Gerindra maupun relawan dari presidennya Pak Prabowo sebagai presiden itu sudah banyak. Dan tentu saja ini menjadi dasar bagaimana situasi tersebut terjadi. Dan kita melihat fenomenanya adalah kalau dulu di eranya Pak Jokowi itu relawan semakin kuat, kalau era sekarang di eranya Pak Prabowo, saya meyakini partai politik menguat. Artinya kalau partai politik sudah semakin menguat, maka relawan-relawan ini semakin lama semakin tidak menarik. Bahkan apa yang dilakukan oleh relawan ini tidak dipikirkan pamrih kembali. Jika dulu relawan itu mendapatkan giveaway dengan menjadi wakil menteri, tapi bisa jadi di 2029 relawan ini mulai tersingkirkan. Andai pun mereka ditaruh, mereka hanya dalam posisi komisaris semata. Dan itu pun dengan nilai yang diperhitungkan tetapi tidak menjadi prioritas. Oke, dengan statement yang disampaikan oleh Projo akan mendukung Pak Prabowo, kemudian akan masuk ke Partai Gerindra, begitu kan? Ini sedianya berdampak tidak sih bagi Pak Jokowi sendiri, Bang Efriza, kan berarti publik justru bisa melihatnya seolah Pak Jokowi ini ditinggalkan oleh para pendukungnya begitu ya, setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Apa dampaknya bagi sosok Joko Widodo sendiri atas alih dukungan Projo ini, Bang? Ya, tentu saja Pak Jokowi akan terdampak. Konsekuensi Projo ini tentu menjadi pertanyaan, bagaimana perahu besar relawan dari Jokowi? Kalau kita mau menyaksikan atau mengingat yang lalu, bagaimana perahu besar relawan ini menjadi sebuah daya tawar, sehingga Pak Jokowi meninggalkan PDI Perjuangan, melabuhkan dengan kekuatan relawannya, dengan mendukung Gibran, dan ditarik oleh Prabowo. Namun, dengan asumsi setelah diusulkan oleh Pak Jokowi, 2 periode Prabowo Gibran, nyata-nyatanya perahu ini akhirnya bocor. Perahu ini menuju karam. Dan mulai terlihat bahwa perahu relawan ini bermasalah. Dari mulai yang tersangkut korupsi, Noel, kemudian yang dalam hal ini Budi Ari pun juga disorot, walaupun dalam asas praduga tak bersalah. Dan tentu saja dengan perpindahan ataupun rencana perpindahan ini tentu mengisyaratkan ada permasalahan di Pak Jokowi dan relawannya. Apa permasalahannya? Saya bisa menduga permasalahan awal adalah pendanaan. Pak Jokowi tidak mau untuk memberikan logistiknya. Karena Projo pada dasarnya bisa menjadi partai politik, tapi tidak diberikan. Yang kedua, Pak Jokowi tidak percaya relawannya akan mampu membentuk partai politik. Dan yang ketiga adalah keyakinan Pak Jokowi bahwa PSI ini lebih jelas, lebih sebagai partai politik sudah lama. Dan PSI ini di berbagai daerah pun bisa diterima. Dan tentu hal inilah yang diperhitungkan oleh Pak Jokowi. Pertanyaannya, kalau seandainya Projo nanti pindah ke Prabowo adalah siapa J sebagai Dewan Pembina dari PSI. Kalau J itu adalah Jokowi, sudah otomatis relawan Jokowi akan karam. Dan berlabuhnya kemana? Tentu saja berlabuh kepada partai-partai lainnya. Lalu bagaimana dengan Pak Jokowi? Jokowi dan keluarganya konsentrasi di PSI.
Dan ini bisa jadi adalah pemikiran yang ada atau tidak Dewan Pembinanya Pak Jokowi itu, PSI menjadi pilihan untuk melanjutkan terah dari keluarga Jokowi. Artinya masihkah ada Bang Efriza posisi tawar begitu ya dari seorang Pak Jokowi kalau misalnya projo ini sudah alih dukungan begitu kan untuk kemudian masih bisa menguatkan eksistensi Pak Jokowi lah karena kita tahu di Pilpres sebelumnya kan juga pendukung Pak Jokowi yang kemudian ikut mendukung Pak Prabowo karena hadirnya Mas Gibran ini kan juga cukup besar juga. Ya, pengaruh Pak Jokowi saya rasa tidak benar-benar hilang, walaupun menurun, karena ada beberapa program yang masih dijalankan oleh Pak Prabowo, dan kita bisa melihat bagaimana kesopanan Pak Prabowo itu juga diuji dengan kereta cepat Wus. Yang kereta cepat Wus ini walaupun bermasalah namun diperhitungkan oleh Pak Prabowo untuk melanjutkan ke Banyuwangi. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Pak Jokowi pengaruhnya tidak akan benar-benar hilang karena ia masih punya beberapa program yang dilanjutkan oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Dan Pak Prabowo pun juga menyatakan bahwa pemerintahannya adalah pemerintahan yang melanjutkan pemerintahan kabinet Merah Putih kedua dari pemerintahan Pak Jokowi. Dan ini kita buktikan dengan IKN, yang kedua adalah kereta Wus, dan tentu saja yang ketiga adalah berbagai perundang-undangan yang punya nilai atau identik dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini tetap menjadi hal yang terpenting. Yang kedua adalah hubungan antar Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang sering melakukan pertemuan. Dan tentu pengaruh ini masih ada. Dan sisi yang lain, pengaruh ini sampai kapan Pak Jokowi ini? Saya rasa sampai kemungkinannya untuk 5 tahun masih kuat. Karena Pak Prabowo menginginkan dirinya dianggap ataupun berhasil menciptakan gaya baru sebuah politik di Indonesia. Gaya barunya adalah kesantunan, merangkul seluruhnya, dan tidak adanya permusuhan. Dan ini tentu masih dijaga oleh Pak Prabowo. Dan walaupun di sisi yang lain, di belakang layar, mereka saling bergesekan, saling tidak akur. Seperti contohnya reshuffle, orang-orang terdekatnya dari Pak Jokowi disingkirkan, diganti dengan orang-orang yang loyal kepada Pak Prabowo. Dan ini adalah gambaran yang real bahwa apa yang ada di depan layar belum tentu sama dengan di belakang layar. Jadi apa yang saat ini diperjuangkan oleh Pak Prabowo melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi, belum tentu di belakang layarnya Pak Prabowo ini benar-benar senang menjalankan semua program-program Pak Jokowi. Kecuali memang buat dirinya program itu adalah program yang benar-benar bermanfaat besar bagi masyarakat. Tapi kalau program ini penuh dengan permasalahan seperti IKN, tentu saja terlihat ketidakkonsistenan pemerintahan Pak Prabowo. Dan saya rasa disinilah Pak Jokowi akan bermain di dalam hal mempengaruhi dan berusaha untuk mempengaruhi pula orang-orang terdekatnya sebelumnya yang loyal kepada dirinya, yang sudah merasakan logistik atau bantuan dari dirinya di dalam rekam jejak karirnya. Oke, menyoal Wush yang tadi sempat disampaikan oleh Bang Efriza begitu kan, sikap yang kemudian ditunjukkan oleh Pak Prabowo yang secara tegas terbuka di depan publik mengatakan siap bertanggung jawab atas polemik Wush yang ada, sementara banyak pihak yang kemudian mempertanyakan proyek ini, yang kemudian mendiskreditkan Pak Jokowi begitu kan. Apakah secara politik ini juga bisa berdampak antara bagaimana Pak Prabowo masih menunjukkan sikap pertanggungjawabannya di tengah kondisi banyak orang yang justru meminta pertanggungjawaban ini yang diserahkan kepada era yang sebelumnya, yaitu era Pak Jokowi, Bang Efriza. Ya, kalau melihat apa yang terjadi dengan WUS, ada berbagai macam. Kalau persepsi yang tepat adalah Pak Prabowo harus menanggung, karena ia adalah sebagai presiden, dan kebijakan itu sebagai bagian dari kebijakan negara. Dan yang kedua, memang
Pak Prabowo sebagai presiden akan melanjutkan untuk membangun Banyuwangi. Jadi kalau WUS tidak ditanggulangi, bagaimana ia akan dipercaya untuk ataupun publik akan menerima melanjutkan ke Banyuwangi. Dan yang kedua, Pak Prabowo sudah menyatakan ini adalah kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang ketiga, tentu ia dalam rangka menyelamatkan 3 BUMN yang termasuk di dalamnya terdampak dari pembangunan kereta WUS. Dan berikutnya tentu saja adalah menyelamatkan citra pemerintahan sebelumnya maupun citra pemerintahannya. Pemerintahan sebelumnya tentu dari proses hukum Pak Prabowo tidak akan mencampurinya. Sekarang ketegasan berada di KPK. Namun dari sisi pemerintahannya, ia tetap ingin menjaga pemerintahan Pak Jokowi karena keberlanjutannya. Jangan sampai ia dianggap menjadi seorang pemimpin yang berkhianat, seorang pemimpin yang tidak mempedulikan keberlanjutan dari program yang bermanfaat untuk masyarakat ataupun program yang memang berhubungan antar negara dari negara kita dengan negara yang turut membangun. Dan ini adalah gambaran bagaimana posisi Pak Prabowo. Dan saya rasa Pak Prabowo menunjukkan sifat terpujinya, sifat negarawannya, bahwa ia menyadari, ia sudah mempelajarinya, ia akan menanggungnya, walaupun ini menjadi beban dari masyarakat. Namun jika tidak dilakukan, tentu dampaknya besar. Pertama adalah politisasi. Yang kedua, bisa juga berdampak terhadap pemerintahannya. Karena citra pemerintahan yang semakin menambah hutang. Dan BUMN-nya pun juga kalau bermasalah tentu dan antara akan dipertanyakan pula. Dan ini tentu menjadi hal buruk bagi pemerintahan Pak Prabowo. Satu-satunya jalan memang ia harus tegas. Dan ia harus menunjukkan dialah seorang pemimpin yang tegas, yang berani memikul tanggung jawab. Sebagai tanda keberlanjutan, sebagai tanda ia menyadari sebagai pemimpin, sebagai tanda bahwa ini adalah ada kebermanfaatannya bagi masyarakat. Dan jangan dipolitisasi, tapi proses hukum tetap dijalankan. Karena ia pun menyatakan, ia menolak jika ada cara-cara yang tidak baik, dan ia menolak jika ada yang mengeruk kekayaan negara. Artinya proses hukum tetap dijalankan, pemerintahan bersih, pemerintahan berani mengambil tanggung jawab, dan sisi yang lain, citra hubungan antara Prabowo dengan Jokowi tetap baik, walaupun di balik itu ada pertarungan secara tersembunyi, tapi tidak di depan masyarakat. Oke, baik. Terakhir, Bang Efriza, artinya kalau kita melihat situasi yang ada saat ini, Pak Prabowo mengaku bertanggung jawab untuk Bush, kemudian momennya tepat sekali ketika Projo mengalih dukungan untuk Pak Prabowo, begitu kan? Ditambah lagi Pak Jokowi juga ikut terseret potensi pidana karena adanya proyek Hush ini. Tidakkah kemudian bisa menjadi salah satu sinyal bahwa sedianya ada transaksi politik begitu ya antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, termasuk juga untuk membawa para pasukan dari Projo ini untuk mendukung Pak Prabowo? Bang Efriza, silahkan. Iya, kalau ditanya apakah akan ada transaksi politik, tentu saja yang menguntungkan adalah Pak Prabowo. Tentu Pak Prabowo tidak akan melakukan transaksi untuk misalnya menyelamatkan atau memberikan suaka politik kepada Budiari, ataupun juga menjadi dilematis ketika ia misalnya melindungi Pak Jokowi maupun yang terkait dengan hal ini LBP. Tentu ia tidak akan mau melakukan hal tersebut. Namun di sisi yang lain, saya rasa bukan transaksi yang malah terjadi. Yang terjadi adalah semakin menguatkan posisi tawar Pak Prabowo, semakin menguatkan pengaruh Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo semakin bisa gagah di depan Pak Jokowi, bahwa ia sekarang adalah pelindung dari Pak Jokowi. Bukan bonekanya Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi harus mengikuti arahan dari dirinya. Bahkan bisa dianggap
bahwa ini adalah fase di mana ketika Projo akan pindah ke Gerindra, fase di mana geng Solo itu total berantakan. Geng Solo perlahan-lahan mulai pelan-pelan mulai ditinggalkan. Dan begitu juga yang terjadi dengan Pak Jokowi sendiri. Pengaruhnya semakin mengecil. Dan saya meyakini dengan adanya hal ini menunjukkan semakin jauh pula PSI akan bisa meroket. Begitu juga kemungkinan bagaimana PSI bisa masuk di dalam lingkup nasional ini semakin jauh. Karena apa? Semua sorotan saat ini terpaku kepada Gerindra dan Presiden Prabowo. Dan ini artinya secara langsung 1 tahun lebih ini menunjukkan Prabowo sudah bisa mengungguli Pak Jokowi. Dan Prabowo bisa menjadi pelindung dari Pak Jokowi. Dalam hal ini pelindung keberlanjutan programnya, bukan perlindungan terhadap personal dirinya. Artinya pemerintahan ini berjalan memang melanjutkan, tapi pemerintahan ini penuh dengan keberanian. Menyatakan ada masalah pemerintahan Pak Jokowi, itu memberikan catatan hitam, tapi sekaligus menunjukkan gentleman-nya Pak Prabowo mengambil alih. Dan ia menyatakan, kita siap, walaupun konsekuensinya saya rasa membebani negara, membebani rakyat. Dan tentu saja rakyat mengharapkan ada proses berani dalam hukum. Dan ini hanya ada di KPK. Karena kalau Pak Prabowo mendorong, kemudian Pak Prabowo mengintervensi KPK, tentu saja ini adalah permasalahan dari eksekutif mengganggu yudikatif. Dan ini tidak baik bagi Pak Prabowo itu sendiri. Tentu ia mengetahui jalurnya, bahwa biarkan kasus berjalan, sisi yang lain pemerintah mengambil alih. Dan ini adalah citra terbaik yang sedang dibangun oleh pemerintahan Prabowo dengan mengungguli Pak Jokowi. Oke, dalam 1 tahun ketika Pak Prabowo sudah menunjukkan bagaimana dia justru lebih unggul, beliau lebih unggul daripada Pak Jokowi, begitu dengan konsistensi dan juga tanggung jawab yang besar ya Bang Efriza ya mengenai keberlanjutan proyek-proyek atau program yang sebelumnya ada di era sebelumnya. Oke, Bang Efriza luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk kesempatannya sore hari ini berdiskusi bersama dengan saya dalam Tribun Sound Focus. Semoga di lain waktu ada kesempatan lagi untuk berbincang bersama dengan Bang Efriza. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali Bang Efriza. Selamat sore Mbak Nilai Irda, dan terima kasih untuk Tribun Non Fokus, dan mohon maaf kalau ada salah kata dan bahasa. Ya, demikian Tribuners, Tribunnya Sound Focus bersama dengan pengamat politik Citra Institute, Bang Efriza, membersamai kita pada kesempatan kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun Sound Focus. Saya Nila Irda pamit undur diri, terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.